Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bejo Motorcycle. Kali ini kami kedatangan Vespa Excel ya. Ini infonya dari ownernya, karbunya bermasalah ya. Nah sekarang kita cek dulu ya karbunya ya. Nah seperti ini karbunya. Wah kurang jelas ya, saya nyalakan dulu flashnya. Nah ini dia ya. Ini karbunya udah ada penutup besinya seperti ini ya. Katanya karbunya error. Sekarang kita coba nyalakan. Nah seperti ini teman-teman ya. Setelah kita nyalakan, jangan lupa like dan subscribe. oke teman-teman, biar nggak kepanjangan ceritanya, langsung aja kita buka headnya ya untuk ngecek kondisi head dan sairnya ya teman-teman ya. Nah ini headnya udah kebuka ya teman-teman ya. Ini head PXPS ataupun super ya, dengan kode 6B ya. Nah sekarang kita cek kondisi sairnya ya. 10M. Terus kita lanjut buka kipasnya ya. Jangan lupa menggunakan tracker, tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ulir di rotornya ya. Nah ini kondisi kipasnya ya teman-teman ya. Di bagian rotornya kering ya, tidak ada grease-nya. Ini nanti suka bikin masalah kalau di sistem pengapian platina. Nah ini untuk bagian sepu lampunya terlihat seperti ini ya teman-teman ya. Ya pokoknya ada seperti ini ya. Saya nggak bisa berkata-kata ya, atau nggak mau komentarin ini. Lanjut kita buka napurnya ya. Kita lepaskan dulu 3 buah baut dinapur. Jangan lupa kasih tanda ya di napurnya ya. Nah ini ternyata ada satu lagi teman-teman ya, PR-nya ya. Ini karet sasisnya itu bermasalah ya, atau mungkin bautnya ini belum kencang ya. Nah ini terlihat dari ban ini yang bersenggolan dengan per shockbreaker ya teman-teman ya. Nih saya goyangin ya, cara ngeceknya gampang teman-teman, seperti ini aja ya. Nah ini kalau gludak-gluduk itu tandanya di bagian karet sasis ya yang problem ya, entah belum kencang atau karet sasisnya bermasalah. Ya udah teman-teman, ini sekarang kita lanjut bongkar mesinnya ya. Kita lepas dulu semua murmur dan baut rengkesnya ya. Nah setelah murmur dan baut kita lepas, kita siapkan palu ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa bagiannya dilepas dulu. Nah siapin palu, kita pukul pelan-pelan. Nah ini kita tunggu olinya tiris dulu ya teman-teman ya, baru nanti kita tarik rengkes kanannya. Nah saatnya kita tarik rengkes kanannya, nah seperti ini kondisi dalamnya ya. Nah ini akan kita hitung gigi setelahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ya. Jadi ini 13 ya teman-teman ya. Jadi ini giginya atau gearnya gear super ya teman-teman ya. Lalu kalau kita perhatikan dengan seksama, ini kondisi mesin kayaknya sih belum lama belah ya teman-teman ya. Ini di sini kelihatan ada lahar krokasnya yang masih bagus ya. Ini merek ASB ya teman-teman ya. Ya sepengalaman kami ya, mohon maaf, ASB itu kurang mumpuni kalau untuk lahar krokas ya teman-teman ya. Terus ini untuk gapnya ya, gap gear 1, 2, 3, 4 ini terlalu banyak ya. Ya mohon maaf, ini kita nggak bisa ngasih suaranya asli karena ada musiknya ya teman-teman ya, takut kena klaim hak cipta ya. Terus untuk gigi borobudurnya itu kelihatan ya, mengkilap-mengkilap. Itu tanda dia bersenggolan dengan as roda, berikut juga dengan lahar krokas ya teman-teman. Dengeran nggak? Dan ini ada suaranya ya, suara dari borobudur ya yang oblak ya, atau sudah aus lahar-laharnya lah. Oke, langkah selanjutnya kita akan buka gearnya ya, gear 1, 2, 3, 4 untuk mengecek kondisi gigi silang ya. Ada aus sedikit teman-teman. Nih. Nah ini nih. Bentar. Ini ya teman-teman ya. Nah ini jelas ini bertengkar dengan as roda ini. Nah dia maju mundur
Gini ya. Tuh. Sini kelihatan. Nah ini laharnya bermasalah ini teman-teman. Nah maju mundur terus, nah, turun naik. Ya untuk lebih jelasnya langsung aja ya teman-teman ya, kita turunin rangkas kiri beserta isinya ini, terus nanti kita eksekusi. Karena ini di sini juga baut olinya ini pakai baut tanam teman-teman ya. Tadi mau dicoba dilepas itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, itu nanti kita usahakan kita lepas. Nah ini teman-teman ya, rumah per koplingnya itu dia bersenggolan dengan tutup koplingnya ya teman-teman ya. Hai. Kelihatan gantengnya dulu Nah sekarang kita lepas koplingnya ya teman-teman ya. Ini kita amanin dulu ring baja beserta sepi koplingnya ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 9, 10, 11, 22 ya. 22. Nah ini nih. Wih, laharnya jebol itu, mau jebol itu. Tuh. Laharnya. Nih. Tuh. Tuh. Nih. Laharnya bekas kena benda keras. Nah hal kayak gini yang cukup mengagetkan ya teman-teman ya, dengan kondisi lahar kulkas yang masih belum begitu lama tapi kok lahar Borobudur seperti itu dipelihara ya. Ya udah kita buka dulu Borobudurnya ya. Oke teman-teman, ini kondisi Borobudur udah kita lepas dari ringkasnya ya. Nah di sini terlihat ya, ini laharnya apa namanya ya, nggak diganti ya teman-teman ya. Mungkin karena snapringnya itu potol palanya ya, jadi nggak bisa dilepas menggunakan tang snapring. Ini nanti kita bawa aja ke tukang bubut supaya bisa dilepas snapring beserta laharnya. Nanti kita ganti lahar dan as Borobudurnya ya. Berikut juga kita belikan snapring yang baru. Nah di sini kelihatan giginya masih bagus ya, cuman ini ada aus di as Borobudurnya. Terus ini untuk gigi Borobudurnya ada mereknya ya, ada embusnya PA ya teman-teman ya. Nah ini kelihatan ya, PA punya Super. Terus untuk kondisi hisapannya, karena emang tadi juga kita lihat bersama saat karbonnya itu nyembur ya, nyemburin bensin ke atas saat nyala ya. Nah ini langsung aja kita eksekusi, beserta juga kita minta lepas baut tanam olinya itu ya teman-teman ya. Mungkin itu jenis baru ya. Nah ini teman-teman ya, kita lepas dulu lahar bambu di bagian ringkas kanan. Nah ini biasanya kita menggunakan tracker, mau teman-teman pukul juga boleh ya, cuman pastikan lurus ya. Terus untuk lahar sebelah kiri juga udah kita lepas semua. Nanti kita bersih-bersihkan dulu di bagian lahar kanan, ini yang paling penting ya teman-teman ya, karena ini kan dilumasi oleh oli samping ya. Nah ini lubangnya itu untuk pelumasan oli samping, jangan sampai tertutup ya teman-teman ya. Nanti seakan-akan percuma ganti lahar baru ya, nggak akan lama awetnya. Nah ini pastikan lubang ini tembus ya ke atas ya, seperti ini ya. Nah ini tembus ya. Nah teman-teman harus membersihkan itu sampai bersih, benar-benar bersih. Terus baru kita pasang lahar barunya beserta bos-bosannya itu kita minta pasangkan di tukang bubut ya teman-teman ya. Nah ini seperti ini kotorannya ya teman-teman ya, yang mengganggu pelumasan untuk lahar bambu sebelah kanan. Nah ini nanti udah kita bersihkan, kita pasang lahar baru, baru kita antar ke tukang bubut. Oke teman-teman, ini kondisi ringkes setelah pulang dari tukang bubut ya, bubut isapan. Nah, ini isapannya masih seret banget teman-teman ya, masih seret banget. Nah ini sebelum kita lakukan ya pengentengan atau ya biasa dibilang halusin lah atau apa, ini mau kita cabut dulu kulkasnya, terus kita senter, baru kita pasang lagi ya. Yaudah teman-teman, ini saya mau lepas kerkas, terus mau disenter dulu ini. Oke teman-teman, ini kondisi setelah kita senter ulang ya.
Nah setelah itu baru kita pasang lagi ya ke rengkes untuk kita lakukan pengentengan isapan ya. Kalau ditanya caranya gimana ya, putar-putar terus saya teman-teman sampai dia benar-benar enteng. Soalnya kalau masih baru kayak gini, apa namanya ya, keras banget teman-teman. Jadi kalau kita berdiri di selan ya kadang selannya nggak mau turun. Yaudah teman-teman, ini saya lanjut untuk melakukan pengentengan isapan dulu ya. Oke teman-teman, setelah selesai ngalusin isapan, terus kita ganti ya lahar yang biasa buat bubut isapan dilepas, terus kita ganti lahar yang baru ya. Terus habis itu kita senter ulang lagi kulkasnya supaya benar-benar ya menjaga kepuasan konsumen ya. Ini nanti tinggal pasang silker as, terus kita pasang krukasnya, pasang borobudur dan lain-lain ya. Nah teman-teman, sekarang kita waktunya pasang krukas ya. Biasalah menggunakan tracker, pastiin teman-teman perhatikan stangnya tidak menjepit ataupun kejepit sama rengkes ya teman-teman ya. Terus pastikan juga celah antara rengkes kiri dengan krukas itu ada ya. Oke teman-teman, ini udah beres ya pemasangan krukas ya. Sekarang tinggal kita pasang borobudur. Nah ini untuk borobudur udah kita ganti ya, laharnya menggunakan aro yang baru. Terus nanti tinggal kita pasangi snapring yang baru juga supaya aman ya, laharnya biar nggak jalan keluar ya. Nah nanti tinggal kita susun lahar mimisnya seperti biasa lah teman-teman ya. Oke teman-teman, ini kondisi borobudur sudah terpasang berikut dengan as rodanya ya. Ini aman, ini juga sudah aman ya, nggak banyak pergerakan kayak kemarin. Udah nggak nyangkut ini ya. Terus untuk gigi silangnya ini sudah mulai aus ya, potel-potel. Nah ini tinggal kasih gigi silang, terus pasang gigi 1, 2, 3, 4 ya, terus kita terap ya. Oke teman-teman, ini bloknya ya yang mau kita pasang ya. Cuman di sini kita bisa lihat ya, itu ada bekas ngejim ya. Dan di sini juga ada bekasnya. Ya, itu kalau begini posisinya kan masangnya berarti pas di situ ya. Nah, di sini kelihatan juga ada bekas tuneran ya di bagian lubang exhaust ya. Oh, bagian pantatnya ini diangkat ya teman-teman ya. Bentar biar lebih jelas. Ini ya teman-teman ya, ini bekas diangkat atau di porting ya. Terus untuk bagian belakangnya juga kayaknya udah portingan. Oh iya teman-teman, ini sudah portingan ya. Ini portingan, ini sudah portingan ya, dan ini juga sudah portingan. Lalu karena ini saya ukuran 10M, kita akhirnya putuskan untuk memperbesar diameter headnya ya teman-teman ya. Kita kasih 60 mili ya, siapa tahu nanti dia mau naik lagi ya. Terus kita apa-apa sedikit ya untuk menghilangkan kemarin tuh rada miring dikit ya, sama ada luka-lukanya. Ini juga belum bersih, tadinya mau dipapas banyak, cuman ya ini motor standaran ya. Yaudah teman-teman, ini saya mau bersihin dulu bekas kotor-kotorannya. Terus ini kan tajam ya teman-teman ya, ininya tajam. Ini mau kita halusin aja sedikit ya, sama kita amplas bagian bekas ngejim ini. Oke teman-teman, ini kondisi bloknya ya setelah tadi di amplas-amplas lah teman-teman, sudah hilang ya bekas ngejimnya. Terus ini kita tadi pas mau masang kelipan pen seher, ternyata pennya ini kepanjangan teman-teman ya. Ya nggak terlalu panjang sih, cuma sedikit kepanjangan. Jadi dia itu menutup alur snapring untuk menahan
penser supaya tidak keluar ya. Nah ini kalau kayak gini nih, kalau nggak hati-hati teman-teman ya, nanti klipnya itu copot, terus bikin baret blok ya, berikut juga ya seher pasti udah ikut baret. Jadi teman-teman, ini perlu dipotong dulu ya sedikit. Nah ini teman-teman ya, ini setelah kita potong sedikit, nah sekarang kita pasang dulu. Nah ini teman-teman ya, ini baru pas ya, jadi dia nggak menutupi alur tempat snap ring ya. Jadi teman-teman, ini kita pasang dulu snap ring, terus pasang bloknya ya. Berikut kita cek kondisi space antara seher dan headnya ya. Oke teman-teman, ini coba teman-teman perhatikan ya, ini baut platinanya menggunakan baut 8 ya, sedangkan lubang aslinya itu lubang baut 6 ya teman-teman ya. Ini akhirnya ini platina nggak bisa disetel ataupun nggak bisa digeser ke kanan ataupun ke kiri, dan efeknya mau nggak mau saat nyetel platina itu diketok ya teman-teman ya. Di sini ada bekas ketokannya, dan karena ketokan ini kan platinanya miring, jadi akhirnya pergerakannya itu terbatas ya teman-teman ya, jadi dia nggak leluasa pergerakannya. Nyangkut, ini besinya tuh nyangkut sama kayunya ini. Udah gitu otek kanan kiri juga tuh, angel. Nah ini buat nambah pengalaman ya buat teman-teman yang pengapiannya masih platina, hati-hati saat nyetel platina, usahakan disetel dengan cara mengendorkan atau dan mengencangkan bautnya ya. Jangan menggunakan sistem ketok ya, nanti akan merugikan diri sendiri saat perjalanan, apalagi touring jarak jauh. Oke teman-teman, ini setelah kita kali pakai kikir ya lubangnya ini, akhirnya dia bisa ya untuk disetel ke depan dan ke belakang. Kalau tadinya itu benar-benar nggak bisa ya teman-teman ya, jadi dia cara nyetel itu diketok. Ini bekas ketokannya tuh banyak. Ini tinggal kita pasang kembali kabel-kabelnya ya, terus kita pasang. Oke teman-teman, ini magnet dan spoolnya sudah terpasang beserta dengan karbu yang kemarin ditutup separuh itu ya teman-teman ya. Nah ini karbunya ya, masih yang sama. Sekarang kita akan coba menyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, suara etek itu terdengar jelas ya, itu dari bagian kopling ya teman-teman ya. Nah sekarang saatnya kita tes jalan-jalan sebentar. Oh iya teman-teman, untuk gear super standaran dengan RPM 5000 itu hanya tembus sekitaran 82 sampai 84 km per jam ya teman-teman ya. Nah ini karena kondisi sepan masih baru, kita santai-santai aja ya, syukur-syukur dapat 70-an 72, itu nanti tinggal tunggu mesinnya enteng baru bisa tembus sekitaran 84-an, syukur-syukur bisa lebih lah. Nah ini teman-teman ya, tabel kalkulasi untuk gear super dengan ring 10 di RPM 5000 ya, di gigi 4 hanya tembus sekitaran 84 km per jam. Teman tadi sempat mati busi ya teman-teman ya, sekarang mau kita tes lagi ya. Mungkin cukup sekian video dari kami, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.